Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julian Frizia Rizky dari kelas B Pendidikan Fisika. Saya hari ini akan menjelaskan terkait materi dari kalkulus 2, yakni uji konvergensi dan deretan ganti tanda. Uji konvergensi ini saya menggunakan yang namanya yang pertama itu uji perbandingan langsung atau direct comparison test. Misalkan deret AN dan deret BN itu adalah deret dengan 0 kurang dari sama dengan AN, kurang dari sama dengan BN untuk semua N, maka jika deret BN konvergen, maka deret AN juga konvergen. Jika deret AN adalah divergen, maka deret BN juga divergen. Contohnya adalah pada soal seperti ini. Nah, ini biasanya ini BN itu merupakan deret pembanding ya, yang merupakan deret pembanding dari deret AN itu deret yang ingin diketahui konvergennya atau tidak. Nah, ini kan ada soal eh deret ini adalah N sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 5/5N min 1. Nah, maka ini bisa menggunakan deret pembandingnya ya. Yang biasanya digunakan itu adalah variabelnya atau variabelnya ya. Biasanya variabelnya. Di sini kan variabel terbesarnya itu 5N. Nah, maka deret pengganti dari AN itu atau deret petunjuk dari AN itu adalah BN. Jadi seper N. Nah, masing-masing ini bisa dibagi sampai bentuknya ini seperti seper N. Berarti ini kan dibagi, ini yang atas dibagi 5, yang di bawah juga dibagi 5. Maka akan timbul seperti ini, 1/N min 1/5 lebih besar dari 1/N. Nah, ini adalah deretnya deret divergen. Karena pada kasusnya ini jika BN juga AN itu divergen, maka deret BN juga divergen, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke soal uji konvergensi. Tentukan apakah deret tersebut konvergen atau divergen ya. Sesuai dengan exercise 9.4 nomor 7 dari bukunya si Joel. Ya, kita menganalisis pembanding pembilangnya dulu. Berarti kan akar N plus 4 ya, atau akar N plus 4 akar N sama dengan 5 akar N untuk N lebih dari 1. Lalu kita uji pada penyebutnya, yaitu N kuadrat plus 4 kita bandingkan dengan deret N kuadrat. Maka bentuk deret pembandingnya adalah sigma N akar N per N per 2 atau sigma 5 per N akar pangkat 3 dari N kuadrat. Begitu. Nah, kita akan menguji pada deret BN dengan menggunakan uji P. Uji P itu adalah uji yang dilakukan pada integral. Maka kan ini kan tadi kan deretnya itu kan deret penggantinya itu adalah 5/N pangkat 3/2. Nah, menurut uji P series, deret tersebut dinyatakan konvergen. Nah, berarti ini adalah deret yang konvergen. Nah, jika BN konvergen, maka deret AN juga konvergen. Maka deret ini adalah deret AN yang juga konvergen. Nah, maka deret ini secara uji perbandingan langsung dinyatakan konvergen. Seperti itu. Selanjutnya ada uji perbandingan limit. Nah, di sini uji perbandingan limit atau limit comparison test. Ya, misalkan AN lebih dari 0 dan BN lebih dari 0 untuk semua N lebih dari N besar, maka syarat dan teorema yang harus dipenuhi adalah
Jika limit mendekati jika limit n menuju tak hingga an per bn sama dengan c dengan 0 kurang dari c kurang dari tak hingga, maka deret an dan deret bn keduanya konvergen dan keduanya divergen. Jika limit n menuju tak hingga an per bn sama dengan 0 dan deret bn konvergen, maka deret an juga konvergen. Jika limit n menuju tak hingga an per bn sama dengan tak hingga dan deret bn itu divergen, maka deret an juga divergen. Nah, ini ada soal, tentukan apakah deret tersebut konvergen atau divergen. Ya, sigma n sama dengan 100 sampai tak hingga n min 1 per n pangkat 3 min n kuadrat plus 3. Penyelesaiannya di sini. Nah, yang pertama itu kita ambil BN. BN itu seperti tadi, deret penggantinya atau deret yang ingin dibandingkan, yaitu pembilang, maka ambil ambil suku yang berderajat tinggi, yaitu 2N. Penyebut ambil suku yang berderajat rendah, yaitu N pangkat 3. Maka semuanya itu di BN itu dibagi dengan N, baik yang atas maupun yang bawah, menjadi 1 per N kuadrat. Ya, 1 per N kuadrat deret tersebut merupakan deret konvergen kalau menurut uji P-series. Nah, ini kita hitung dengan menggunakan limit perbandingan. Limit sama dengan N menuju tak hingga dari AM per BN. Nah, limit N menuju tak hingga dari N-1 per N pangkat 3 min N kuadrat plus 3 dibagi dengan 1 per N kuadrat. Nah, maka kan jadinya dibalik ya. Limit N menuju tak hingga dari N-1 per N pangkat 3 min N kuadrat plus 3 dikalikan dengan N kuadrat. Nah, ini hasilnya itu adalah 1. Nah, karena hasil limit dari limit positif, maka dan berhingga dan deret BN konvergen, maka ini deret AN-nya ini adalah konvergen. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah uji konvergensi absolut, uji rasio, dan uji akar. Nah, deret AN dinyatakan konvergen absolut jika deret nilai absolutnya ini sigma besar deret AN itu konvergen. Ada teorema yang mengatakan tentang uji konvergensi absolut, yakni jika besar mutlak deret AN itu konvergen, maka deret AN itu juga konvergen begitu. Selanjutnya ada uji rasio tes. Uji rasio tes ini mengukur laju pertumbuhan atau penurunan dengan memeriksa rasio AN plus 1 per AN untuk deret geometri sigma AR pangkat N. Rasio ini konstan R. Uji rasio ini menggeneralisasikan hasil tersebut. Nah, ini ada teori mananya nih. Misalkan deret AN sembarang, dasar didefinisikan dengan kita cari rho-nya dulu. Rho sama dengan limit N menuju tak hingga mutlak AN plus 1 per AN. Yang pertama, jika hasilnya rho-nya itu kurang dari 1, maka deret tersebut konvergen absolut. Jika hasil rho-nya itu lebih dari 1, maka deret itu divergen. Jika hasil rho-nya itu sama dengan 1, maka uji ini tidak bisa digunakan untuk uji deret tersebut. Selanjutnya adalah uji akar dan deret ganti tanda. Nah, uji akar ini hampir sama seperti uji rasio ya. Ini teorema uji akar ini itu misalkan deret AN sembarang deret didefinisikan dengan ini, ibaratnya kita ingin mencari rho-nya terlebih dahulu, maka rho sama dengan limit N menuju tak hingga akar N dari deret AN.
atau sama dengan limit n menuju tak hingga dari an pangkat 1 per n. Nah, ini jika deretnya konvergen absolut, maka rho-nya itu harus kurang dari 1. Jika rho-nya lebih dari 1, maka deret itu disebut deret divergen. Jika rho-nya sama dengan 1, maka uji ini tidak bisa digunakan, alias harus menggunakan uji-uji konvergensi yang lainnya. Selanjutnya ini adalah deret ganti tanda. Deret berganti tanda adalah deret yang suku-sukunya bergantian dari positif ke negatif, dan seterusnya. Ini contohnya misalkan 1 min setengah plus 1/3 min 1/4 terus sama dengan ini merupakan deret ganti tanda yang setiap suku-sukunya itu berubah tandanya dari positif ke negatif dan seterusnya ya. Suku ke n pada deret berganti tanda berbentuk, nah ini kan an sama dengan min 1 pangkat n plus 1 un atau min 1 pangkat n mn ya, bisa seperti itu. Ini adalah teorema uji deret berganti tanda. Misalkan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga, ini rumusnya itu adalah min 1 pangkat n plus 1 un. Maka akan menghasilkan U1 min U2 plus U3 min U4 dan seterusnya sampai dengan UN. Nah, ini deret ini akan konvergen ya jika ketiga syaratnya ini dipenuhi. Ya, contoh 1, UN-nya itu harus lebih dari 0 atau semua n. Berarti di sini UN-nya itu harus lebih dari 0 ya. Yang pertama itu UN sama dengan lebih besar dari UN plus 1 untuk A lebih N sama N lebih besar dari N atau barisan monoton turun. Misalkan 1 min 2 plus 3 dan seterusnya ya. Ini adalah limit yang dihasilkan dari UN menuju tak hingga itu menghasilkan angka 0. Gitu. Ini adalah uji konvergensi dari deret uji tes rasio ya. Yang pertama itu selidiki konvergensi deret berikut ya. Berarti kan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 2 pangkat n per n faktorial. Ini diadopsi dari exercise 9.5 bukunya Joel nomor 1. Nah, karena rumusnya seperti ini, kita kan intinya mencari rho-nya terlebih dahulu, maka kita harus mencari AN dan AN plus 1 begitu. Nah, kita kan cari AN-nya ini sudah ketahuan ini dari rumus deretnya. Maka kita mencari AN plus 1. Berarti ini tinggal ditambahkan 1, yang bawah juga tinggal ditambahkan 1. Alhasil 2N plus 1 per N plus 1 faktorial atau 2 dikali 2 pangkat N per N plus 1 dikali dengan N faktorial ya. Ini menggunakan uji rasio. Berarti kan rho sama dengan limit N menuju tak hingga dari mutlak AN plus 1 per AN. Nah, ini kan dimasukin nih. AN plus 1-nya dimasukin ke sini, AN-nya juga dimasukin ke sini. Nanti kan kita balik ya. Kalau pembagian itu biasanya dibalik dan yang faktorialnya itu biasanya disederhanakan sampai dengan faktorial yang terkecil sehingga jadinya rumusnya menimbulkan seperti ini. Rho sama dengan limit n menuju tak hingga mutlak dari 2n plus n plus 1. Nah, ini masing-masing dengan dibagi dengan n, dibagi dengan n, dibagi dengan n sehingga hasilnya itu tak hingga, berarti 2
per tak hingga. Semua bilangan yang dibagi tak hingga itu akan menghasilkan angka 0 gitu. Maka deret tersebut dinyatakan konvergen. Ya, konvergen sesuai dengan syarat ini, konvergen sesuai dengan syarat yang ini, konvergen absolut karena nilai rho-nya itu kurang dari 1. Ya, begitu. Selanjutnya ini adalah uji konvergensi dari uji rasio ya. Tentukan konvergensi dari deret sigma n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga 7/2 plus 5n pangkat n. Ini menggunakan uji rasio akar. Seperti biasa yang dicari itu adalah rho-nya begitu. Berarti rho sama dengan limit n menuju tak hingga akar dari akar dari an dipangkatkan dengan n. Nah kan ini kan rho-nya muncul limit n menuju tak hingga akar dari 7 plus 25n pangkat n diakarkan dengan n. Nah kan ini n ketemu n-nya, jadi bisa dicoret sehingga rho-nya itu memunculkan limit n menuju tak hingga 7 plus 2 plus limit n menuju tak hingga sama dengan 7/2 plus 5n sama dengan 7 dibagi dengan tak hingga sama dengan 0. Ya, sesuai dengan syarat tadi, deret tersebut dinyatakan konvergen dikarenakan rho-nya kurang dari 1. Gitu. Sekian penjelasan dari saya mengenai uji konvergensi tentang deret. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.